Hello, welcome back to Overjoy Project bareng gue Yoga. Setelah beberapa waktu yang lalu gue ngebahas Metal Garurumon dari seriesnya Digimon, salah satu yang cukup memorable ya buat kita semua. Gue akan ngebahas temennya, jadi sama-sama dari Digimon, sama-sama juga keluaran Bandai yang Shodo Edition. Yaitu kali ini gue ngebahas Holy Angemon atau beberapa juga ada yang menyebutnya dengan nama Magna Angemon ya. Jadi kita akan bahas ini sama-sama dari Shodo, ukurannya juga pasti akan kurang lebih sama ya. Jadi detailnya seperti apa, apakah worth it dengan harga yang sebenarnya cukup affordable, tapi dengan konsekuensi dia ukurannya memang sedikit lebih kecil ya dari rata-rata figure atau action figure yang lain. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita simak unboxing dan reviewnya. Let's get it! Yo, what is up people? Kembali lagi dengan action figure keluaran Bandai Shodo. Ini dia Holy Angemon dari seri terkenal Digimon Adventure. Sama seperti Metal Garurumon yang udah gue review di video sebelumnya, si Holy Angemon ini adalah bagian dari rilisan gelombang kedua Bandai Shodo untuk seri Digimon. Seperti yang udah gue sebut di video sebelumnya, udah ada 3 gelombang yang udah dirilis dan beredar di pasaran sekarang. Intinya, semua karakter utama Digimon Adventure angkatan pertama yang evolusinya udah level tinggi ya, itu udah available kalau kalian mau koleksi lengkap. Ini dia penampakannya untuk box si Holy Angemon, ada tulisan Shodo, habis itu ada tulisan Bandai, dan most of it tulisannya bahasa Jepang ya. Sampingnya juga, sampai bawah-bawahnya. Dan ini bagian belakangnya ada tulisan Holy Angemon dan penampakan figure yang akan kita lihat nanti, dan lini dari gelombang kedua. Jadi, kenapa gue ngambil Holy Angemon di seri Bandai Shodo ini? Karena kebetulan karakter favorit gue dulu adalah si kakak beradik Yamato dan Takeru. Jadi, gue memutuskan untuk nyicipin Bandai Shodo Digimon yang karakter Metal Garurumon dan Holy Angemon. Dan ini ada bagian atas sama bagian atas ya. Bagian atas sama bagian bawah untuk opsi ngebukanya. Dan seperti yang sebelumnya, gue akan buka lewat yang bawah aja. Karena bagian atasnya ada gambar Holy Angemon ya, sayang kalau dirusak. Oke, sekarang kita keluarin. Dan pertama-tama kita dapat permen. Ini adalah main itemnya sebenarnya guys. Karena beberapa ada yang bilang memang ini seri candy toy ya. Jadi mainan permen. Permen berbonus mainan. Oke, ini dia masih dalam sealed plastik. Dan seperti biasa, tiap part itu di dalam plastik yang terpisah-pisah seperti ini. Maksudnya plastiknya dalam satu tapi terpartisi. Dan ini bagian dalamnya, seperti yang video Garurumon sebelumnya, itu ada petunjuknya bagaimana cara merakit Holy Angemon. Tapi lo harus jembrengin, harus dibongkar boxnya. Kalau gue sih nggak usah lah ya. Kita main feeling aja seperti biasa. Jadi ini boxnya bisa disimpan kalau lo mau jual lagi kan. Harganya nggak ngedrop tuh. Tapi udah murah cuy, ngapain lo cari secondnya? Oke, kita bongkar dan kita akan keluarin satu persatu bagian-bagian dari si Holy Angemon ini. By the way, ini bahannya plastik PVC sama ABS ya. Jadi build quality-nya ya pasti so-so lah. Oke, ini telapak lagi lengan yang bentuknya sama mirip seperti yang pas dia form Angemon ya. Ini warnanya hitam dengan armor berwarna ungu. Ini kalau nonton animenya pasti tahu kenapa Holy Angemon warna tangan tuh hitam. Terus ini sayapnya, ini sayap atas ya. Kok gue ngomong sayap atas keinget paha atas ya? Paha atas, paha bawah. Emangnya mau mesen ayam goreng? Oke, itu sayapnya ya, ada 2, kanan kiri. Terus ini kakinya, ini kaki mana nih? Kaki kanan. Terus satunya lagi ada kaki kiri ya, dengan boots yang ngasih look metalik. Terus ini main bodinya sama kepalanya juga udah kesambung, dan ini sayap bawahnya juga kesambung di bagian pinggangnya ya. Ingat ya, sayap bawah bukan paha bawah. Kalau lapar, keingetnya ayam goreng soalnya. Kalau sayap, nggak ada sayap atas sayap bawah kan? Kalau ayam, jadi out of topic. Oke, ini apanya nih? Ini apa sih? Oh, pedang. Sorry. Pedang sama apa ini? Bagian apa ini? Bukan pasangannya ya? Oke, ntar kita lihat.
Oke, ini bagian-bagian yang terpisah ya sebelum disambung, kelihatan seperti ini. Jadi memang selling point dari Shodo series ini action figure murah yang bisa ngasih experience merakit dan punya artikulasi atau persendian. Jadi bisa diatur sesuka hati lah posenya. Anyway, ini gua percepat karena jujur proses merakitnya ini cukup lama. Padahal simple kan kelihatannya, tapi ternyata lumayan susah nih masukin persendiannya. Jadi lumayan bikin gregetan dan bahkan sampai agak lelah, lelah hati. Tapi ya begitulah, you get what you get lah. Ternyata nggak semudah itu, bro and sis. Jadi gue struggling sampai gebrak meja. Tapi ya gue tidak menyerah. Anyway, Holy Angimon ini juga dikenal dengan nama Magna Angimon, dan ini nama adaptasi dalam versi bahasa Inggris ya. Kalau yang di Jepang kan pakai nama Holy Angimon. Dan dia ini merupakan Digimon dengan wujud malaikat, bentuk evolusi tingkat ultimate dari wujud sebelumnya yaitu Angimon yang merupakan Digimon level champion. Dan sebelum Angimon, wujud awalnya yang biasa nemenin Takeru tuh di kondisi normal itu adalah Patamon. Dan Holy Angimon ini sebenarnya masih bisa berevolusi lagi ke level Mega yaitu Seraphimon. Tapi itu kayaknya dibahasnya di seri yang berikutnya ya. Anyway, terus khasnya si Holy Angimon ini memang helm runcing warna ungunya ya. Nanti kalau kalian lihat kalau udah jadi itu kepalanya ada helm ungunya, dan dari proporsi tubuh ini kelihatan lebih gagah dibandingkan Angimon karena dia kan dilengkapi sama itu ya, ada armor warna ungu dan nanti pedangnya juga akan kita pasang. Oke, ini masih proses merakit. Tips dari gua adalah kepalanya lo copot dulu guys, karena kepalanya tadi agak ganggu. Terus sayap-sayapnya yang udah kepasang tuh di yang bagian bawah kalau kaki ini itu juga lepas dulu aja. Lo fokus pasang tangan sama pasang kaki. Jadi siapin upper body-nya, siapin lower body-nya. Nah kalau upper body kan tadi udah kepasang tangannya, yang lower body ini pasang kakinya. Kalau udah kayak gitu baru deh ntar disambung-sambung lagi. Yang udah lo lepas-lepas tuh, yang bawaannya tadi semuanya udah kepasang, bisa lo sambung-sambung lagi. Nah, kayak gini, yang lower body-nya udah siap. Dan kalau agak kesulitan, itu pokoknya pas masukin, lo goyang-goyang aja lah, goyang-goyang kanan kiri, sampai dia kayak masuk gitu. Nih, kayak yang sayap ini juga gue gituin. Tekan sambil di goyang-goyang gitu lah, goyang kanan kiri. Jangan lo nya yang goyang ya, badan lo biasa aja. Tangannya aja ditekan sambil digoyang masuk gitu lah. Kayak ditekan tapi pakai perasaan, jangan kasar. Oke, kepala pisahin, upper body-nya siapin, lower body-nya juga disiapin, itu akan enak lo nyambunginnya nanti. Kayak gini, jadi tinggal pasin nih pinggang sama badannya. Oke, terus sayapnya lo geser tuh, buka keluar supaya kepalanya bisa lo masukin. Tinggal pasang pedangnya deh habis ini. Pokoknya wujud malaikatnya si Holy Angimon ini emang ngasih vibe megah ya. Kayak ngasih image penumpas kejahatan banget, lambang kebaikan. Kalau di seri Digimon sih emang si Takeru sama Digimonnya ini kan mewakili simbol harapan ya. Nah ini pedangnya kalau di animenya sih kayak dari cahaya bukan sih? Terus ini belakangnya ada part yang bisa lo pakai kalau lo punya standingnya, jadi biar kelihatan kayak terbang gitu, bisa dipasang. Tapi karena gua nggak punya standingnya, jadi gua balikin ke boxnya aja nanti. Nah ini dia, udah jadi Holy Angimon dari Bandai Shodo. Dengan harga 200 ribuan, lo dapet figure yang ya lumayan seru lah, karena lo bisa gerak-gerakin. Jadi lo bisa ubah-ubah posenya. Ini detailnya ya. Dari atas sampai bawah, nih bootsnya kelihatan kayak ngasih look metalik.
Dari belakangnya kelihatan kuciran rambutnya, terus sayapnya flat kayak gini. Beda ya kalau lo bandingin sama versi statue-nya. Yang resin itu kan kelihatan tuh kayak ukiran bulu-bulunya yang bikin ya khas Enjimon, Holy Enjimon, jadi bagus banget. Ini posenya bisa lo ubah-ubah kayak gini. Juga kayak gini, pose gagah lah. Terus bisa kayak gini juga, kayak lagi mau bertarung. Sayangnya gue nggak punya standy buat terbangnya ya. Terus ini lagi duduk, lagi ngaso ya. Sama lagi berlutut kayak gini, kelihatan kayak dramatis. Dari persendiannya, ini kepalanya bisa diangguk-anggukin. Tapi karena kehalang sama rambutnya, jadi lo nggak akan bisa untuk muter 360 derajat. Jadi cuma kanan kiri, angguk-angguk itu bisa lah. Terus dari lengannya juga bisa digerak-gerakin kayak gini. Ditekuk ke dalam, baik kanan maupun kiri. Terus lencang kiri, lencang kanan, itu juga bisa. Tapi lumayan kehalang sayap ya, jadi lo nggak bisa yang terlalu ekstrim banget. Dan kalau ditekuk ke belakang juga kehalang sayap lagi. Ini bisa diputar kayak gini ya, lengannya, lengan dalamnya. Jadi lumayan ini ya, banyak peluang variasi posenya. Terus sayapnya lo bisa tekuk ke dalam, mepet ke mukanya, dan bisa juga dibuka keluar. Kalau kaki bisa dibuka selebar ini. Ini kalau dilihat dari bawah, jadi lumayan juga. Terus ini apa lagi ya, ditekuk ke belakang juga bisa, nih dengkulnya. Jadi tadi bisa pose ini ya, bersimpuh. Terus nggak bisa ditekuk ke depan ya, terus bisa diputer. Kanan, kiri, 360 derajat kayaknya bisa. Pinggangnya juga nih bisa kayak gini, tapi nggak bisa 360 derajat karena kehalang sayap lagi dan kostumnya. Ini kan ada kayak semacam kain ya ceritanya ya, tapi ini bisa dicopot. Terus pergelangan kakinya juga bisa diatur, bisa ditekuk ke atas, bisa ditekuk ke bawah. Jadi kalau yang pose-pose lagi terbang itu kan biasanya bisa ditekuk ke bawah tuh telapaknya. Dari ukuran ini sekitar 8-9 cm. Jadi lumayan mini lah. Dan kalau dibandingin sama Metal Garurumon, dia kelihatan seperti ini. Terus kalian aja sama yang lain ya, Squirtle, Todoroki, Bezita, skalanya kelihatan kayak gini. Ini bukan scale figure ya, jadi gue nggak yakin apakah akurasi perbandingan si Holy Enjimon sama Metal Garurumon ini seperti di animenya. Ini Holy Enjimon, kalau ada budget lebih sebenarnya mungkin bisa pertimbangkan seri Bandai Digivolving Spirit Super Evolution. Detail dan build quality-nya jauh lebih bagus, tapi harganya itu agak bikin nyesek karena sekitar 1 jutaan. Kalau yang Bandai Shodo ini kan sekitar 200 ribuan, jadi nggak boleh protes banyak lah. Kesimpulannya, sama seperti yang gue sampaikan di video sebelumnya tentang Bandai Shodo, ya Metal Garurumon, kalau kalian lagi nyari figure Digimon license yang harganya nggak terlalu bikin tongpes alias kantong kempes, terus pengen yang punya persendian jadi bisa digerak-gerakin, nah ini bisa pertimbangkan si Bandai Shodo. Kalau sebelumnya gue sempat bilang keluaran Bandai Shodo yang Digimon ini cukup ringkih dengan build quality yang pas-pasan, proses merakitnya juga cukup painful buat gue. Entah karena tangan gue yang kegedean buat ukuran si Shodo ini, tapi nyambungin partnya seri Shodo ini emang nggak semudah yang gue perkirakan. Prosesnya nggak smooth lah intinya. Tapi kalau udah berhasil dirakit, it's quite decent for the price you pay. Apakah Holy Enjimon Bandai Shodo ini bikin gue happy? Is it giving me joy? Sebenarnya agak biasa aja sih, jujur. Nggak bikin gue happy banget atau puas banget gitu, tapi ya nggak kecewa juga. Paling gregetan dikit waktu ngerakit. Jadi kalau dikasih skor berapa ya? Sekitar 7 out of 10 lah. So that's all from me now. Kalau suka sama videonya, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ya. Thank you for watching. See you guys in the next video. Stay happy and healthy. Ciao!